البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita masuk ke syarah atau catatan kaki dari muka surat yang ke-72. Qala al-mu'alliq wafaqahullah, tentang apa? Belajar keimanan, kemudian belajar Quran sehingga bertambah iman. Al-hadis akhrajahu Ibnu Majah fi sunanih wa Tabrani fil kabir wal Baihaqi fil kubra bi sanadin sahih. Sanadnya sahih. Qala al-allamatu Sindi rahimahullah, hazawirah jam'ul hazwar bi fathil ha al-muhmalah wa sukuni zai hazwar mu'jamah wa fathi waw summa ra wa yuqalu lahu, apa ini dohirnya ya, hazawwar bi tasdidil waw, hazawwar huwa al-ghulamu idashtadda wa qawiya wa hazam, yaitu anak muda yang sudah kuat, badannya sudah keras dan kuat dan memiliki tekad yang kuat juga. Kadza fi sihah, sebagaimana di dalam kitab As-Sihah punya Al-Jauhari. Wa fin nihayah huwa alladzi qarabal bulugh, yaitu anak muda yang sudah mendekati masa baligh. Qauluhu fazdadna bihi ay bisababil Qur'an, kami bertambah iman dengan sebab mempelajari Quran. Ini menunjukkan keutamaan Al-Quran, menambah iman. Kalau mempelajari ilmu kalam malah jadi ragu Allah itu ada atau tidak ada. Kesimpulan akhirnya nanti ke situ, atau saya adalah Allah itu sendiri. Nauzubillah. Asyah As-Sindi terhadap Sunan Ibnu Majah. Wa qala fadilatu Syekhina Muhammad ibnu Ali ibni Adam al-Ethiopi rahimahullah, fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami mempelajari keimanan sebelum kami mempelajari Al-Quran. Tilawatih, sebelum kami membaca Quran. Diajarkan tentang rukun-rukun iman, tentang keagungan Allah, tentang sifat malaikat secara global. Wa ma'nahu, maknanya summa ta'allana al-Qur'an fasdad, yaitu apa? Wa makna membaca Quran dan mengetahui maknanya. Summa ta'allana al-Qur'ana fasdadna bih ay bisababil Qur'an. Di sini tertulis Qur'an, tapi tentunya ada alif mestinya, Quran. Kemudian kami mempelajari Al-Quran, maka dengan itu kami bertambah, yaitu dengan sebab Al-Quran kami bertambah keimanan. Wa hadza makna qaulihi azza wa jal, dan inilah makna firman Allah azza wa jal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ayat-ayat tadi menambahkan keimanan pada mereka, dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka itu bertawakal. Selesai dari kitab Masyariqul Anwar. Ini termasuk tajuk paling panjang ini ya. Masyariqul Anwaril Wahhajah wa Matauliul Asraril Bahhajah fi Syarhi Sunan Al-Imam Ibnu Majah. Panjang sekali. Tajuknya panjang. Karya Syekhuna Al-Ethiopi rahimahullah. Sekarang masuk ke hadis yang baru. Al-hadis Susani wal Ishrun, hadis yang ke-22. Ashabul Quran hum ahlullahi ta'ala wa khassatuh. Para ahli Quran, mereka itulah ahlinya Allah Ta'ala. Asal dari ahl secara bahasa adalah keluarga. Walaupun untuk Allah jelas tidak boleh kita katakan ada hubungan nasab antara kita dengan Allah. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan, dan sebagainya. Tapi ini menunjukkan kedekatan yang amat sangat. Wa khassatuh, makhluk khususnya Allah. Bukan lagi kita ini orang awam, bukan lagi kita ini orang yang sembarangan di luar sana. Kita ini orang dekatnya Allah apabila kita ini adalah ahli Quran. Semakin rajin membaca Quran, semakin kita ini adalah makhluk khususnya Allah.
Kalau kita diangkat sebagai teman dekat raja saja, ini nilainya sangat tinggi. Bagaimana sementara kita dijadikan sebagai orang dekatnya Raja Alam Semesta? Tentunya ini lebih layak untuk kita merasa bangga. Ini menunjukkan keutamaan Quran, menyebabkan orangnya semakin dekat dengan Allah. Tayyib, qala Imam Ibnu Majah rahimahullah fi sunani, haddatsana Bakar ibnu Khalaf Abu Bishr qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi qala haddatsana Abdurrahman ibnu Budail an abihi an Anas radhiyallahu anhu qala, hadis Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki ahli-ahli, keluarga-keluarga, kalau terjemahan secara mudahnya keluarga, dari kalangan umat manusia. Qalu ya Rasulullah manhum. Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Qalu hum ahlul Quran. Mereka adalah ahli Quran, ahlullahi wa khassatuh. Mereka ahlinya Allah dan orang khususnya Allah, makhluk-makhluk yang sangat khusus, sangat didekatkan. Kita baca catatan kakinya, al-hadis sahih akhrajahu Ibnu Majah wan Nasa'i fil Kubra wa sahahahu al-Imamul Wadi'i rahimahullah fil Jami'i Shahih mimma laysa fi sahihain. Baik, hadza yadullu ala 'azimi manqabati ahlil Quran. Ini menunjukkan tentang agungnya kedudukan ahli Quran, wa qurbihim minallahi ta'ala, menunjukkan dekatnya mereka kepada Allah Ta'ala. Li'annahu subhanahu ja'alahum ahlahu wa khassatah, karena Allah yang maha suci menjadikan ahli Quran itu sebagai ahli Allah dan orang dekatnya Allah, orang khususnya Allah, makhluk yang dikhususkan. Wala tuqasu hadhil ahliyatu wal khususiyah ala ma indal makhluqin. Namun tak boleh keahlian dan kekhususan ini dikiaskan kepada pola kekhususan dan keahlian di kalangan makhluk. Ahli artinya keluarga, ada hubungan pertalian darah. Kita tak boleh menggambarkan dengan Allah pun seperti itu, tentunya tidak demikian. Baik, sebagaimana orang yang rajin sholat, dia hubungannya dengan Allah sangat dekat, tapi tidak kita katakan oh ini adalah ada hubungan darah dengan Allah, tak boleh. Tapi ini suatu sifat yang hanya Allah yang tahu hakikatnya. Yang pasti ini gambaran dia orang yang sangat dekat dengan Allah, sangat disayang oleh Allah. Tayyib, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ammal mu'minuna billahi wa rasulih. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, awamuhum wa khawasuhum, orang-orang awamnya dan orang-orang khususnya. Siapa ini orang khususnya Allah? Alladzina hum ahlul kitab, yang mana mereka adalah ahli kitab suci. Maksudnya tentunya Quran. Kalau di masa kita, kalau masa lampau ya tergantung ahli Taurat, ahli Injil, ahli Zabur. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki ahli-ahli dari kalangan manusia. Qila man hum ya Rasulullah, ditanyakan siapakah mereka wahai Rasulullah? Qal ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran, mereka itulah ahlinya Allah dan orang khususnya Allah, makhluk khusus. Fahaula'i ya'lamuna annallaha rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa khaliquh. Mereka ini mengetahui bahwasanya Allah adalah Rabb segala sesuatu, pencipta segalanya, dan dialah penguasa segalanya, dan dia adalah pencipta. Nah, kalau Rabb berarti kita artikan terjemahan yang lain apa? Yaitu pemelihara, pemelihara segalanya. Wa annal khaliqa subhanahu mubayyinun lil makhluk, dan bahwasanya si pencipta yang maha suci dia terpisah dari makhluk. Tak boleh meyakini, kalau orang Jawa bilang apa itu, manunggaling kawula Gusti, atau kalau orang Arab mengatakan apa, ittihad, yaitu wihdatul wujud, bersatunya Allah dengan makhluk atau seluruh alam semesta ini hakikatnya adalah Allah. Ini akidah kufur. Baik, kalau orang mengatakan Isa saja bersatu dengan Allah itu saja kafir, orang Kristen itu kafir, bagaimana kalau Allah bersatu dengan seluruh makhluk, bukan hanya
makhluk yang maksum. Ini kekufurannya lebih parah lagi, dinukilkan ijma oleh para ulama. Maka ini akidah rusak. Orang yang ahli Quran, dia tahu Allah itu berpisah dengan makhluk. Allah tinggi di atas arsy, makhluk di bawahnya Allah Ta'ala. Laisa huwa halan fi, Allah tidak masuk ke dalam makhluk. Wala muttahidan bih, dan Allah tidak bersatu dengan makhluk. Wala wujuduhu wujudah, bukanlah wujudnya Allah adalah wujudnya makhluk. Seperti keyakinan siapa itu Sayyid Qutb, na'udzubillah, di dalam buku beliau, ya dalam buku dia Fidhiyalil Quran, tafsir surat, diantaranya adalah tafsir surat Qul huwallahu ahad, na'udzubillah, menafsirkan surat Al-Ikhlas saja tak lepas. Wa qala al-allamatul Munawi rahimahullah tentang hadis ini, inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah memiliki ahli-ahli dari kalangan manusia, yang terjemah mudahnya adalah keluarga. Qalu man hum ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Qal ahlul Quran. Wa akkada dzalika wa zadahu bayanan wa taqriran, dan Nabi menguatkan penjelasan ini ahlul Quran sebagai ahlinya Allah, dan beliau menambahkan keterangan dan penetapan fin nufus di dalam jiwa-jiwa para sahabat biqaulihi, dengan sabda beliau, hum ahlullahi wa khassatuh, ahli Quran mereka adalah ahlinya Allah dan makhluk khususnya Allah, ay al-mukhtassuna bih, orang-orang yang dikhususkan dengan Allah. Ada makhluk yang jauh di sana, ada makhluk yang didekatkan kepada Allah Ta'ala sedekat-dekatnya, tanpa kita meyakini Allah bersatu dengan makhluk. Bima'na annahu lamma qarrabahum, maknanya tatkala Allah mendekatkan mereka kepada dirinya, wahtassahum, Allah mengkhususkan mereka untuk dirinya, kanu ka'ahlih, jadilah mereka bagaikan keluarganya Allah. Ini keutamaan orang yang rajin membaca ayat-ayat Al-Quran. Selesai dari At-Taisir. Wa qala al-allamatu Sindi rahimahullah qauluhu hum ahlul Quran, hafadhatul Quran. Sekarang ahli Quran ini sendiri siapa? Mereka, kata As-Sindi, adalah para penghafal Al-Quran. Mampu menghafal semua, alhamdulillah, setengah, alhamdulillah, juz amma ditambah ayat kursi, alhamdulillah, dan seterusnya semampunya. Yang penting ada Quran di dalam hati kita, jangan sampai kosong. Nanti yang mengisi adalah yang lain, na'udzubillah. Yaqra'u ana al-laili wa atrafan nahar, mereka membaca Al-Quran, atau ini dohir kalau yuqra'u ya dohirnya, karena apa? Naibul fa'il, kembali ke Quran. Yuqra'u ana al-laili wa atrafan nahar, Quran dibaca di waktu-waktu malam dan di ujung-ujung siang. Jadi waktunya tidak kosong dari Quran. Selesai dari Hasyiatus Sindi. Wa qala fadilatus Syekh Muhammad Ibnu Ali bin Adam al-Ethiopi rahimahullah, hum ahlul Quran, hafadzatuh, mereka adalah para penghafal Quran. Alladzina yaqra'unahu ana al-laili wa atrafan nahar, mereka adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Quran di waktu-waktu malam dan di ujung-ujung siang. Di waktu malam mungkin apa? Sebelum tidur kita membaca Muawwidzatain, juga membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah, juga membaca apa? Ayat kursi. Ini bagus sekali. Nanti waktu qiyamul lail walaupun 1 rakaat kita baca Al-Fatihah dan surat yang lain walaupun hanya qul huwallahu ahad, ini bagus sekali. Yang penting apa? Jangan kosong. Semakin banyak semakin dekat dengan Allah, semakin murah rezeki juga, insya Allah rezeki makin banyak. Orang mungkin apa? Kerja pagi petang siang malam banting tulang, naik gunung turun ke lembah dan ngarai dan ke lautan, tahu-tahu hasilnya cuma segitu. Mereka akan heran, kenapa yang rajin mendekat kepada Allah malah rezekinya banyak, padahal dia tak piara tuyul. Rezeki di tangan Allah, bukan di tangan jin, jangan khawatir. Tayyib, wa ya'maluna bih, mereka mengamalkan Quran. Ahlullah, mereka adalah ahlinya Allah. Khabarun li mahdhuf, ini khabar, ahlu sebagai khabar untuk mubtada yang mahdhuf. Takdirnya apa? Hum ahlullah, hum sebagai mubtada. Wa khassatuh,
alladzina ikhtassahum bimahabbatih. Mereka adalah orang-orang yang Allah khususkan dengan kecintaannya. Allah cinta pada mereka. Mereka rajin membaca suratnya Allah, maka Allah pun cinta pada mereka. Bukan sibuk membaca surat-surat yang tak ada gunanya, tapi surat yang ada gunanya, bahkan yang paling berguna, yaitu Al-Quran. Wal inayati bihim, dan Allah betul-betul mencurahkan perhatian pada mereka, merawat mereka, menjaga mereka, menambahkan rezeki, kekuatan, perlindungan, dan seterusnya. Kahtisasil insani bi ahli baitih, seperti kekhususan seseorang dengan keluarganya, sibuk merawat keluarga, memenuhi keinginan mereka, membuat mereka selesa, dan seterusnya. Selesai dari Masyayikhul Anwar. Ilahuna wallahu a'lam.